semua pokoknya. Iya. Oke. CSKL. Kirim dulu. Disuruh main cepat lagi. Oh, Spanding River. Game pertama. Makin cepat Siwanya lagi begitu dong. aja cepet. Ini memungkinkan buat fighter Godland muncul serius. Karena menurutku lebih masuk akal. Iya. Spanding River ini memaksa untuk Godlander join teamfight di Turtle 1 biar langsung mendapatkan keuntungan snowballing. Iya, apalagi kalau emang fighter mereka udah punya setidaknya memiliki durability di awal juga kan. Iya. Cuman kalau membawain fighter Godland tuh harus selalu dengan Yunshin gak sih? Atau sebenarnya nggak? Nah itu dia. Awalnya aku Heeh. melihat kayak wow di MPLPH juga kalau mau bawa fighter Godland itu bawa Yunshin. Iya. Tapi ternyata kemarin dipatahkan. Tim Oh. Liquid itu ngebawain tank jungle. Tetap dengan lapu-lapu Godland. Tapi carry-nya taruh di mid lane. Bawa Kimi. Jadi tetap ada marksman Tetap juga ada ya. marksman actually. Tapi beda tipe aja marksman yang kayak Kimi gitu kan. Ah. Yang bener-bener dia hyper carry-nya di Kimi. Nanti sisanya hero fight. Jadi Ya. makanya menurutku buat sekarang ya akan rotasi di sana mainnya. Iya, dan tetap berarti bakal memprioritaskan seharusnya buat Yunshin ya. Untuk memudahkan juga opsi yang bisa mereka ambil. Karena sekarang prioritas utamanya Navi udah mulai kapok nih ya. Ketemu Angela dari seorang Sans, di ban aja. Kimi pun ditutup. Tinggal satu lagi. Ini nutup Kimi berarti ada tujuan mau ambil Zuxin kayaknya. Iya. Mereka mau prayo buat Zuxinnya karena Angelanya udah ditutup. Mereka habis juga nih optionnya. Iya, dari Atau Ben area Yunshin juga boleh sih sebenarnya. Navi. itu. Wah atau jangan-jangan malahan Onyx yang mau ambil chipnya. Ya, Ini oke. jadi dilematik loh buat Navi. Kalau mereka ban Yunshin, chipnya diambil. Kalau mereka ban chip, Yunshinnya diambil. Kalau mereka ban lepas, Zuxin, bisa Sir, tuh ada pertukaran what's baru. your command? Atau Fanny juga boleh. is picking. Ada pertukaran untuk Zuxin, Chip, dan Yunshin. Butterflies Iya, born by dan thy prioritasnya wish. kalau buat Guided Onyx by ternyata menuju ke arah lantern's Cleansin. Secepat itu, Iya kan? jadi kita udah tahu, Udah tahu kan? apa Berarti- yang prayo ya. Exactly, itu yang aku maksud berarti. Onyx emang gak takut sama chip. Detective Frederick on the Armut case Frederick tapi ternyata 24/7. Nah kan ini dia, main gamesnya Onyx. Mereka udah ngeliatin nih di game pertama, oke kita udah tahu kok caranya lawan chip. Sekarang, gak perlu buru-buru buat Navi yang ngambil chip karena takutnya kalau mereka ambil chip, kejawab. nanti udah kejawab. Nah, gimana kalau seandainya Kibo yang bawa chipnya? Uh. Itu main gamesnya di situ, Nevin. Aduh, lumayan ngeri sih. Sudah kalau secara team fight apalagi kan udah ada Chosen ya, yang nanti follow up-nya bisa matahin hero-hero yang jalan kaki kayak gini nih, Fredrin. Mungkin bakal lumayan kesulitan juga berhadapan dengan Chosen. Dan dijawab dengan Yuzong lagi. Lagi. Yuzong lagi tanpa Angela. Bener-bener tujuannya pengen ngezoning, tapi kayaknya emang lebih nikmat sih karena lawannya Fredrin sekarang. Iya, Yuzongnya gampang lebih lagi. bisa nempel. Dan lebih cepat juga ya untuk ikut follow up ke area team fight-nya. Dan tentunya karena melawan tank jungle yang paling make sense sama Lancelot buat patch sekarang. Ya. Dengan ada Brute Force, dengan adanya Endless Battle itu yang akan ngebuat Lancelot semakin late game. Kalau lawannya tank jungle semakin gampang buat menangin matchup. Nah, tapi damage seperti apa nih yang bakal dibawain sama teman-teman dari Navi? Mengingat kelincahan yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx, burst damage kah? Parsia atau Yves boleh, tapi aku lebih setuju mungkin menuju ke arah Parsia walaupun ada Yuzong. Atau mau Valentina? Your team is Oh, Disaber Harit dulu. dulu ternyata. Tuh, Predators langsung karya golden ya ternyata. Sebelum nantinya masuk dalam fase banning, karena memang ada potensial juga untuk Harit ditutup, tipikal goal-laner yang memang bisa mengisar sampai ke bagian belakang dan sangat mudah untuk melarikan diri. Soalnya Iya, kan iya, bakal iya. kejar-kejaran banget nih berarti. Kalau begini kayaknya Navi perlu nge-ban Lunox-nya sih. Karena Iya. takutnya nanti Skylar bawa Lunox, landingnya Sive bakal kacau dan nanti Sive bakal kalah matchup. Sehingga itu yang bakal ngebuat Onyx-nya juga bakal lebih gampang buat connect. Karena ya Fredrin, Arlot ini lumayan jadi cemilan Lunox kalau boleh jujur. Kan Iya. damage-nya berdasarkan dengan persenan HP. Betul. Dan masuk ke dalam list banning. Experience the euphony of The Ranger. suffering. Biar Ranger. Kena nih Granger udah pasti ya. Karena dia lumayan early juga sebagai marksman. when you gaze into Selena the juga abyss. ditutup. Wah ini berarti menandakan tidak akan ada trap-trap yang bisa dimainkan sama Sukir. Dan Ukir juga emang di Filipina. Hah? Dia emang salah satu hero powernya adalah Selena. Wah, masih ingat sih ya Iya. gimana serunya Wow, dia power banget. International Tournament terakhir. Dan satu pilihan lagi dari tim Navi masih mau berfokus ke area gold laner kah? Karena memang sekarang untuk opsi di gold lane-nya udah mulai mengerucut ya. Gak jauh-jauh dari hadirnya Harit, The Ranger. Dan sekarang mungkin ditambahkan lagi dengan tipikal hero yang punya DPS tinggi.
seperti Moskov yang masih available juga, atau bahkan typical hero seperti Club kalau misalnya mencari mobilitas. Tapi Lunox, Ya itu dia yang tadi aku bilang kan, kalau misalkan Lunox dibiarkan, ini bakal jadi chaotic banget. Jadi ya option untuk Lunox ini emang mendingan ditutup. Tapi membuka banyak banget hero Keyboy by the way. Always on the way. Gatot Kaca ada. Kalau kita ngomongin soal Grok juga ada. Ini hero-nya Keyboy terlalu banyak menurutku. iya ya, pilihannya emang bebas banget buat Keyboy. Mau ambil yang single target bisa pick off, atau mau yang ambil area lagi biar memperkuat. Ya chip aja masih bisa. Jujur iya. Chip bisa, Tigreal bisa, banyak banget optionnya di sini. Mau main pakai Grok tadi, mainin Equilibrium Minion bisa juga. Grok menarik banget sih sebenarnya untuk typical team fight yang dibawakan dari Navi seperti ini untuk langsung nge-cut ya mobilitasnya. Tahan dulu tapi takutnya ada pick Valentina kan. Nah, kalau udah muncul Cecilian, Boleh. baru boleh nih nunjukin Grok nggak ada masalah. Karena takutnya seperti yang kita tahu ya, ini Tectonic Charge kalau di copy sama Valentina, damage-nya lebih gedean Valentina. Oke. Ini sikat 1-1 gak sih? 1-1. Makan depan berarti ya. Boleh banget, mumpung lawannya adalah Harit, matchup yang menarik tentunya. Apalagi dengan adanya Lancelot dan juga Zuxin. Yang nanti bisa lumayan, tanda kutip ya, mendominasi di early game-nya. Iya, Trio setidaknya mid-nya. ada frontliner dari lawan, jadi ngebuka dari weakness point-nya juga masih bisa gitu loh. Iya, front line-nya juga kan ini tebel-tebel banget. Iya. Jadi gampang banget buat di-punish sama 1-1. Oke. Ini dengan Cecilian ya. Butuh waktu ya sebenarnya. Dan pick Kaja off Beatrix Kaja nih Pak ya. Beatrix. Mendadak kombinasi jahat di akhir. Kalau ada yang simple, kenapa harus yang ribet? Ya. Ini dia, yang aku suka dari Onyx. Kalea Beatrix, Kaja Beatrix, mereka tuh nggak pernah overthinking. Kalau emang udah rumusnya pasti, ya mereka jalankan. Tinggal satu pilihan terakhir saja yang bakal dibawakan oleh Navi kalau seperti ini. Opsi karir roamer yang masih cukup banyak untuk menghadapi power pick off. Carmilla kah tiba-tiba? Carmilla Cecilian combo, Waduh. biar nanti bisa jalan barengan. Dan nanti Ceciliannya bisa menyelamatkan Carmilla ketika ingin mencoba untuk bermain kite. Aku sih pengen ya ngelihat Carmilla dengan kombinasi Cecilian di sini. Karena itu bakal jadi membuat mobilitasnya juga menarik. Oh. Tapi ternyata Groknya bukan di Onyx, melainkan ada di tangan Navi. Oke, Afro yang akan mencoba untuk menjalankan tugasnya untuk mengacaukan titik tengah dari minion yang akan bertemu. Wah, Jadi biasanya ketemunya di tengah-tengah sungai, ini agak sedikit mengarah ke Navi. bisa ngebuat mereka memancing nih kehadiran dari para pemain Onyx. Tapi Itu pertanyaannya dia. malah jadi keuntungan atau kerugian. Karena kalau ngeliat dari game yang pertama, setiap pancingannya bisa dimakan dengan baik oleh Onyx justru bukan Navi. Dan ya, game kedua ini yang akan menjadi penentuan 2-0 atau Navi bisa kembali lagi menculik 1 poin untuk setidaknya menambahkan lagi nih kekuatan di posisi standings mereka, apalagi dengan Cecilian yang kembali lagi muncul di tangan Ukir. Yap, telah sampailah kita di game yang bisa saja menjadi game yang terakhir untuk di hari ini. Karena kemenangan cepat tadi sudah diamankan pula oleh Onyx di game yang pertama. Jadi MPL Arena Welcome malam to minggu Mobile Legends. harusnya masih semangat. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Yeay, masih semangat. Wah, masih dong, Masih, pastinya ya. Tapi tadi lihat nggak, perfect blokade dari Afro loh. Langsung ya di Langsung. awal. Tapi langsung di-cut juga nih sama Keyboy dan juga Lutfi yang memotong ke arah bagian EX9. Karena mereka tahu, kalau seandainya nanti ini Kars dibiarin untuk menangin laning matchup, Lutfi yang bakal bonyok nantinya. Iya ya, jadi memang sama-sama ingin bermain dengan agresif dan ingin menyeimbangkan juga. Tapi di sini kita ngelihat dari Yuzong yang akan kembali lagi dengan emblem yang mirip ya. Ya, Rapture, Festival of Blood, Quantum Charge. Pemilihan emblem fighter juga ya, karena akan menambahkan spell fam. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya defense yang dimiliki sama Lutfi juga bakal semakin sulit untuk di-gank. Dan sejauh ini belum ada pergerakan yang terlalu agresif, menunggu leveling yang keempat pastinya untuk Keyboy. Tapi ya setidaknya ada gangguan-gangguan nih supaya Andoryu pun nggak tenang. Meskipun dengan Kaja yang cenderung tipis, tapi karena lawannya juga ke arah tank jungler ngebuat ya Keyboy bisa jauh lebih aktif. Rapid boots ya. Ini ngebuat Keyboy movementnya akan jauh lebih aktif. Dan dengan adanya pemilihan dari Suns dengan Zuxin, dia sangat-sangat mampu nih untuk mengacaukan di belakangnya. Jadi Keyboy tarik 1, Beb. dan sekarang Andoryu yang ganggu. Buset, sampai situ agresif banget, masih awal, masih pagi.
Sawah orang udah mau digas di situ. Karena Groknya kelihatan di top lane. Oke, udah bakal sekarang Ukir. Mau tidak mau akankah dia mau mengorbankan karena satu flicker dia miliki dan itu dia. Itu yang di-trigger dia tadi. Aduh, pemangkasan satu flicker yang lumayan berbahaya sih untuk escape lane selanjutnya. Karena sekarang masuk ke area turtle yang udah mulai dipegang oleh perempuan dari Onyx dan mid lane-nya. Buset di tengah ini agresif Sans. Sabar Sans. Udah belum sabar tapi menginvasi langsung ini dari Lihat Kairinya dong. Oke, bahkan untuk sekarang Kairinya sudah sampai dan siap untuk bisa mengamankan lagi karena performa itu di Androidnya malah menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Tapi Kairi seenak-enaknya dia ngedes sana sini selamat. Ya, semena-mena banget. Purple Buff diganggu dan sekarang mungkin outer turret juga bisa udah mulai diganggu lagi. Dan Wey, ada final slash tadi seperti yang sudah langsung diperlihatkan. Benar-benar tidak ada keadilan kali ini untuk Navi, Prof. Iya ini dia ya. Udah kayak di Monian Empire soalnya. Ya. Gak ada keadilan yang sama sekali bisa di-trade. Lihat Andoryu, dia baru menyentuh level 4. Dan itu pun karena waktu. Bukan karena dia mendapatkan farming. Ya, susah memang di sini cari keadilan, Prof ya. Ya. Karena kan banyak orang cari keadilan dari sebuah hukuman, Prof. Tapi kadang hukum lah yang menghilangkan keadilan. Waduh, W buat Erisla ya. Kita lagi Erisla ngomongin Mobile Legends. dibawa-bawa ya. Iya, kita lagi ngomongin Mobile Legends. Lah, Mobile Legends. Tapi ini harus mulai cari keadilan juga buat Navi karena 2 berbanding 0 poin eliminasi. Goldnya udah makin jauh lagi. Gak ada sama sekali kalau misalnya nanti team fight dibuka dengan kuantitas yang sama pun mereka akan ketinggalan dari Buset. segi damage ya. Afro? 8% doang, oke. Sementara sekarang akan ada Tenor Chance mau langsung dikeluarkan tapi Santa masih sempat bisa kabur dengan satu lagi. Crimson Mega tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Shailannya udah hadir. Dengan Battle Race tadi udah langsung terlihat. Wah, hampir saja tadi bisa didapatkan tapi ternyata Lancelot lah yang mendapatkan. Ada di tangan Kairi ya. Padahal kita hampir saja melihat headshot yang sangat sinematis ke arah pemain Navi. Tapi ya setidaknya balik lagi Onyx akan tetap memegang keuntungan yang sudah mereka ambil sedari awal dan masih akan tetap bermain agresif. Apalagi Kibo yang udah di level yang keempat ya, sehingga kombinasi antara Kibo dan Skylar udah bisa dimainkan. Yap. PD Kiboy sendirian akankah mau dikeluarkan bisa karena sekarang si Pet sudah join pula ke dalam pertempuran tapi Kiboynya sudah sempat untuk diamankan. Ah, pecah telur nih. Akhirnya ada trade yang bisa didapatkan tapi balik lagi goldnya masih belum seimbang. Sementara level semakin lebih memperburuk keadaan. Ukir, dia nggak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan Andoryu yang masih ketinggalan level. Sementara Kairi bebas untuk mendapatkan turtle. Ya. Dan lebih di tempat yang berbeda. Wey, Flicker. Wah. hampir loh. Cuma dia ke-trigger terus ya dari Ukir. Ngebuat dia bener-bener nggak aman karena selalu coba untuk di-ganking. Yap. Karena Flash. Dan sekarang Sans pun hadir guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan tapi Kars sejauh ini berhasil menjadi korban. Apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan poin eliminasi. Karena memang nggak ada yang terlalu mahal untuk mendapatkan Cars. XP lane akan terbuka dengan luas, Prof. Ini mainnya bener-bener kayak main pingpong loh kalau ngeliatin Onyx. Ya. Kayak ada aja gerakannya yang membuat lawannya itu ngeprox untuk battle spellnya kayak tadi flicker dari Ukir. Jadi untuk beberapa detik ke depan Kiboy dia bisa langsung Divine Judgment bersama dengan flicker. Targetnya pun bisa Ukir karena Ukir udah nggak punya battle spell untuk escape. Iya, berarti ini all you can pick ya. Mau pilih kemana aja sepertinya tetap bisa dimakan oleh pemain dari Onyx. Dan sejauh ini dari Navi akan melakukan perlawanan kah? Yap. Kairi dia tadi coba lihat. Ada-ada aja ngetes sana sini. Ya dia cuma connect ke mid untuk mencari sesuatu. Kalau nggak dapet sesuatu dia farming lagi. Yap. Dari tadi landing jauhnya benar-benar kejaga banget. Iya, dia udah bisa selalu living karena bebas banget dia. Udah punya segalanya dengan keunggulan yang dipegang 1480 gold secara individual. Jadi gangguan-gangguan karya monster jungle berarti udah bisa dilakukan lebih agresif lagi ya. Dan melihat dengan Afro yang sebenarnya masih bisa jaga badan di bagian depan. Tapi untuk dapetin momentumnya nih yang agak sulit sedari tadi. Ini kalau ngomongin soal Afro juga, Afronya gak bakal bisa leluasa karena mau gimana pun dia bikin tectonic charge, Andoryu-nya dalam keadaan lihat yang secara level dia jauh banget. Dan untuk mengimbangi hal tersebut butuh waktu, Cecilian butuh item, dan butuh stack juga tentunya. Iya, emang draftingnya cukup beresiko sih dari awal. Mereka udah paham harus bermain dengan cukup panjang. Ya, Tapi- udah paham ini ya, konsep late game-nya. Tapi early gamenya nih, jangan sampai terlalu jauh gapnya sampai bisa di-end oleh Onyx. Itu aja sih tugas mereka, menahan selama mungkin. Karena terlantai pasti Nah itu dia, ada serangan yang akan dilakukan Lutfi. Sempatkah untuk berubah? Dan tidak sempat ternyata, tapi masih ada di tadi bagian belakang. Bahkan Phantom Execution Final selanjutnya tidak memberikan impact apapun.
Triple kill. Looking for minion mau dikejar. Ini masih ada satu wave minion nih bisa ke-dash nih. Coba. Enggak. Enggak. Punchernya kan udah selesai. Udah Sabar, selesai, sabar, udah. sabar. Kalau saya, iya masuk saya nanti. Iya. Kalau saya yang main Lancelot masuk. Kairi tapi. Iya. Akan kalkulasi. Kalau saya bocil nge-dash emang Pak ya. Betul. Nge-dash dong Pak. Karena Kairi kayaknya kalkulasi ya, beda dengan Pak Pulung. Yang cukup berbeda memang dan sekarang ini jadi satu gerakan bunuh diri dari Navi. Karena satu inisiasinya malah ngebuat mereka kehilangan 4 pemain sekaligus. Bahkan gak cuma itu, efeknya sangat berkelanjutan. Tectonic Charge yang tadi sempat kita bilang kan, walaupun dan sebagus apapun Tectonic Charge-nya, trade-nya nggak bakal seimbang. Karena dari awal kita udah ngelihat gap gold-nya. Dan sekalipun Navi mencoba untuk menciptakan momentum, ini Cecilian-nya belum bisa burst depan, belum bisa makan banyak. Ya, main berat ya untuk Cecilian. Butuh banyak banget nih tabungan sebelum nanti bisa bermain. Karena kalau ngeliat dari goldnya ada di posisi yang ke-7. Wah, ini jauh banget. Ukir nggak cuma butuh waktu, dia butuh ruangnya. Dia butuh agar bisa farming dengan seimbang. Masalahnya jadi nggak bisa seimbang farmingnya. Karena dari tadi nggak ada bush yang aman. Harus dikawal terus nih sama member Navi lainnya. Karena Iya. takutnya ada Keyboy tiba-tiba dengan Divine Judgment. Dan masalahnya tiap dia sendirian selalu kena pressure lagi. Dan Flicker harus kebuka lagi. Sans, Oke. Akankah ada sebuah gerakan yang mau dilakukan? Tidak. ini mid laner yang benar-benar berani sih di bagian depan sendirian. Udah biasa, Untuk seorang Sans sudah biasa banget. Bahkan maupun ada damage dealer ataupun Avro ya. Yang setebal itu di area depan bukan menjadi gangguan bagi seorang Sans. Tahu gitu orang mau ngeluarin Sanguine Claw tuh dia udah tahu dia mundur gitu. Iya, ada beberapa hitungan-hitungannya ya, kalkulasi-kalkulasinya. Tapi buat sekarang ada Oracle juga dari kajiannya Keyboy. Itu akan membuat Dragon HP-nya semakin lebih deras, cooldown reduction juga. Dan mungkin dengan Divine Judgment plus Fleeting Time. Akan lebih sering nih member dari Navi kena pick off. Ya, dan Yang Sans. Vincent Beckham sudah terlihat. Beribai. Bahkan tadi ada satu. Divine Judgment memang sudah untuk dikeluarkan. Tapi Andori langsung panggilan datang cepat itu pada berbeda. Coba lihat Lutfi. Ada satu freeze dan Dragon Tail begitu menyakitkan. Karsnya disedot. Wah. Ketempelan kali ini Kars. Cukup, ternyata damage-nya cukup. Dan sekarang tinggal Ya, Afro sendirian. iya, Afro. Run, Afro. Run. wow. 3 pemain yang langsung berhasil dihilangkan dan ngebuat Onyx semakin tinggi lagi mereka. 8.000 keunggulan yang udah dipegang, bahkan Keyboy masih recall di depan bro. Iya udah pasti ya, ada Divine Judgment lagi soalnya. Eh, Dan tadi Ukir dipaksa untuk flicker out. Karena Kairi dia dash in untuk mengancam karena dari Cecilian. Itulah alasan kenapa Navi kurang dari segi damage-nya. Kayak seolah-olah kok damage-nya keluar dari Onyx semua. Betul, karena Navi-nya dipaksa mundur teman-teman. Lihat Ukirnya ditaruh di posisi yang awkward. Sehingga dia kalau nge-damage pasti dikejar sama Kairi. Tapi kalau misalkan gak nge-damage ya teman-temannya yang bakal dimakan. waduh, baru glowing one doang bro. Iya, ini juga Keyboy asisnya aktif. Fleeting time ready. Coba dia. apa lagi? Makanya bayangkan ini udah terlalu jauh sih keuntungan yang didapatkan. Dan sekarang Kairinya punya Endless Peril. Ini Ukir udah gak punya flicker loh, udah pasti bakal ditarget. Dan sesaat lagi kita akan lihat nih, Lancelot viral di MSC yang akan dive ke dalam. Nah, kan, itu kan. dia. Ada what? What? Apa ini? Lancelot viral Pak Pulung. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana di Judgment tadi langsung dikeluarkan. Dan mereka berusaha untuk langsung menyelesaikan gap ini dengan sangat cepat aja menyisakan Kars. Sendirian, sanggupkah Kars? Tidak. Game selesai. Kembali dengan 2-0.